Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita mau general reading lagi. Kali ini tentang seseorang yang menyesali perbuatannya dan mencoba ingin kembali sama kamu. Oke, aku soalnya ngerasain kayak ada energi seseorang di masa lalu yang menyesal karena mungkin pernah menyakiti kamu, pernah mengkhianati kamu gitu. Dan dia mencoba untuk kembali sama kamu gitu. Belakangan banyak banget aku ngerasain energi seseorang di masa lalu yang akan hadir kembali di hidup kita guys. Oke, ini general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang, jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton. Kalau nggak cocok, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan ya. Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak-balik. Yang mau personal reading boleh banget guys, ada di kolom deskripsi. Oke, bottom of the deck ada abundance, I like you, death, self-indulgence, cassette, dan ada kisses. Oke. Aku ngerasanya orang ini tuh tipikal orang yang egois. Dia selalu menjadi center of point di dalam hubungan. Jadi pada saat kalian berdua bersama kemarin, orang ini tuh keras kepala banget. Dia yang harus selalu diikutin kemauannya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ada keluhan apa, kamu berusaha untuk sampaikan sama dia tuh kayak dia nggak peduli gitu. Mungkin dia dengerin tapi kayak oke gitu doang, besokannya dia tetap melakukan hal yang sama gitu. In the end of the day kamu capek, in the end of the day kamu ngerasa kok kayak gue yang harus berjuang sendiri ya dalam hubungan ini gitu. Kamu kayak ngerasa nggak ada dalam tanda kutip gunanya di dalam hubungan itu, karena apa-apa harus semau-mau dia, apa-apa harus kamu ikutin apa yang menjadi keinginannya dia gitu. Bener-bener center of point deh gitu orangnya tuh. Bisa jadi manipulatif juga, atau enggak emang kayak tipikal seorang pemimpin, bisa jadi juga kayak gitu. Kenapa dia bisa sekeras itu? Ya karena mungkin tuntutannya dia di lingkungannya dia, di pekerjaannya dia yang bikin dia menjadi bersikap keras gitu walaupun di dalam satu hubungan gitu. Jadi kayak ke bawah ke hubungan personal gitu loh, walaupun misalnya itu di lingkungan pekerjaannya dia atau keluarganya dia, bisa jadi kayak gitu. Seseorang yang sebenarnya friendly banget, orang yang dimanapun dia berada tuh dia selalu selalu bisa bikin seru gitu, entah di tongkrongannya, entah di keluarganya gitu. Nah, itulah kenapa aku bilang dia harus selalu menjadi center of point, karena dimanapun dia berada tuh kayak semua orang tuh fokusnya ke dia gitu loh. Dia bisa bikin sebegitunya, termasuk dalam hubungannya sama kamu gitu. Belakangan ini dia kayak sering keingetan kamu, dia selalu mengenang kisah yang pernah terjadi di antara kamu gitu kan, di antara kalian berdua, kayak memori-memori. Mungkin dia datang ke beberapa tempat yang ternyata itu tempat favoritnya kalian berdua gitu kan. Dia kayak suka keingetan, suka kepikiran, atau mungkin dia buka-buka handphone, lihat galeri, terus nemu foto kalian berdua, bisa jadi kayak gitu. Intinya belakangan itu dia selalu kepikiran sama kamu, dia kayak pengen bisa ketemu kamu lagi nih gitu, dia kayak pengen bisa ngobrol lagi sama kamu gitu. Tapi kelihatannya ini menurut pemikirannya dia ya, entah dia dapat informasi itu dari mana. Setahu dia tuh kamu udah move on, setahu dia tuh kamu udah punya seseorang yang baru, setahu dia tuh kayak kamu uh, udah nggak mau lagi sama dia gitu. Intinya kayak gitu, kayak kamu tuh apa sih lu gitu, gue udah move on dari lu, gue udah punya orang baru nih, gue udah jalan sama orang baru, kayak kayak gitu gitu.
sepengetahuannya dia kayak gitu. Mungkin dia lihat di sosmednya kamu atau nanya ke teman-temannya kamu, bisa jadi juga kayak gitu gitu. Cuman kayak dia nggak bisa aja nahan perasaannya dia untuk menemui kamu, dia nggak bisa aja nahan perasaannya dia untuk mencoba menghubungi kamu lagi gitu. Ada keinginan besar dia untuk bisa mengulang kembali kisah di antara kamu berdua gitu. Aku ngerasanya kayak gitu karena dia masih punya perasaan yang cukup besar sama kamu. Ada unconditionally love di situ. Dia mungkin selama ini udah ketemu beberapa orang, tapi secara nggak langsung tuh kayak dia bandingin orang itu sama kamu, dan ternyata kamu yang tetap yang terbaik gitu di mata dia gitu. Pada saat dia bersama yang lain tuh kayak, kok lu nggak kayak sama si mantan gua ya. Nah kayak gitu tuh, jadi kayak secara nggak langsung tuh suka bandingin. Kelihatannya orang ini pernah bikin salah sama kamu, karena ada penyesalan di sini aku ngerasain. Ada satu penyesalan, tapi dia berusaha untuk tetap positif thinking kalau kamu bisa maafin dia gitu. Dia tetap berusaha positif kalau kamu mungkin mau kembali sama dia, karena dia tahu sebegitu besarnya efek dia di hidup kamu gitu loh. Ya walaupun mungkin dia ngerasa atau dia ngelihat kamu udah moving on, ya dia ngerasanya kamu sama seseorang yang sekarang kamu jalani itu hanya sekedar melanjutkan hidup gitu, tapi cintanya kamu tetap sama dia. Orangnya pede banget ya guys, narsistik juga gitu loh kelihatannya. That's why dia kayak kepikiran banget pengen bisa nemuin kamu, pengen bisa minta maaf sama kamu, dan bahkan dia pengen banget bisa ngulang kisah kalian berdua gitu. Dia pengen balikan lah intinya kayak gitu. Oke lanjut. Isi hati terdalamnya dia sama kamu. Thank you. Bottom of the deck, my life is not as together as it seems. Hidup aku berubah loh tanpa adanya kamu. Hidup aku nggak sama lagi loh, seperti pada saat kita bareng gitu loh. Dia pengen banget bisa ngomong kayak gitu sama kamu. Mungkin selama ini dia nggak pernah update di sosial media, jadi kamu nggak tahu dia saat ini gimana. Atau dia nunjukinnya yes, atau maksudnya tuh kayak dia update tapi nunjukinnya tuh kayak yang pengen orang tahu aja tentang dia, bukan keadaan dia yang sebenarnya kayak gitu. You don't know how hard it was to let you go. I'm becoming a better person. I will wait for a sign from you. Dan ada I look for you everywhere. Oh, sekangen itu dia sama kamu guys. Kemana-mana tuh dia kayak berdoa, semoga kita bisa ketemu tanpa sengaja gitu loh. Semoga kayak nggak sengaja gua kemana tiba-tiba ada lu di situ gitu. Dia berharap banget kayak gitu guys. Dia ngerasanya kamu tuh selalu ngikutin dia kemanapun dia pergi, dalam arti yang emang sekuat itu koneksinya kalian berdua gitu. Dia bilang kamu nggak tahu betapa sulitnya aku untuk melepaskan kamu, tapi saat ini aku berjanji aku akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Mungkin dia lagi nunggu pertanda dari kamu. Pertanda dalam arti mungkin di sosmed dia tahu kamu masih sendiri, atau mungkin kamu kasih sign seolah-olah yang kok gue tiba-tiba kepikiran masa lalu gue ya, mungkin ya, hal-hal seperti itu. Intinya apapun yang menurut dia bisa dijadikan pertanda untuk dia bisa menuju ke kamu lagi gitu guys. Itu pun kalau kamu masih mau memberikan kesempatan sama dia. Kalau misalnya kamu udah nggak mau, kamu udah nggak peduli, ya udah abaikan aja gitu. Oke, kasih zodiak terkuatnya, tapi ini bisa juga hanya tambahan energi aja. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Air sign, kenceng banget di air sign guys. Capricorn, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Leo, dan di bottom of the decknya ada Virgo. Oke, aku kasih inisial ya, bisa huruf di namanya kamu atau di nama dia, salah satu huruf maksudnya. E, U, R, X, M,
G W Z T A B V N H C dan Q. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata ya. See you next time. Dadah.